wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan tugas presentasi mata kuliah yang pada kesempatan ini materi berjudul Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Manajemen. Baik, perkenalkan, nama saya Budi Setiabudi, angkatan 8. Kita mulai presentasinya. Latar belakang, salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan. Penyebab hal itu pertama karena selama ini penyelenggaraan pendidikan terlalu memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal proses pendidikan sangat menentukan output pendidikan. Yang kedua penyebabnya, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Ketiga, peran serta warga sekolah, khususnya guru, dan peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa, dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi guru dalam pengambilan keputusan sering diabaikan. Sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan dengan pendidikan. Rumusan masalah dari materi ini, pertama, apakah yang dimaksud dengan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah? Yang kedua, apakah landasan hukum pelaksanaan kebijakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah? Ketiga, bagaimana implementasi kebijakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah? Keempat, bagaimana kelebihan dan kelemahan pelaksanaan kebijakan manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah? Tujuan dari pembahasan ini, pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui apa landasan hukum pelaksanaan kebijakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kelemahan pelaksanaan kebijakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Pengertian manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, konsep dasar manajemen berbasis sekolah atau MBS dan MPMBS. Istilah manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan terjemahan dari School Based Management. MBS merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat, serta menjalin kerjasama yang erat antar sekolah, masyarakat, dan pemerintah.
Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah didefinisikan sebagai proses manajemen sekolah yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan secara otonomi direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi melibatkan semua stakeholder sekolah. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah juga dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Oleh karena itu, esensi MPMBS adalah otonomi sekolah dan pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Karakteristik MPMBS menurut Levavik dalam Bafadal terdapat 3 karakteristik kunci, yaitu pertama, kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan kepada stakeholder sekolah. Yang kedua, domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan, mencakup keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penerimaan siswa baru, dan kurikulum. Yang ketiga, walaupun keseluruhan domain manajemen peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan ke sekolah-sekolah, namun diperlukan adanya sejumlah regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sekolah. Karakteristik manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah secara inklusif memuat elemen-elemen sekolah efektif yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output. Selanjutnya yang dikategorikan menjadi input, output, dan proses yaitu input atau masukan secara umum. Input sekolah meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, manajemen, sumber daya manusia, dan lainnya. Proses meliputi proses belajar mengajar, kepemimpinan, lingkungan sekolah, pengelolaan tenaga kependidikan. Sekolah memiliki budaya mutu, sekolah memiliki teamwork yang kompak, sekolah memiliki kewenangan, partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat, sekolah memiliki transparansi manajemen, sekolah memiliki kemauan untuk berubah, melakukan evaluasi secara berkelanjutan, sekolah mampu responsif, memiliki komunikasi yang baik, memiliki akuntabilitas dan kemampuan menjaga sustainabilitas. Output adalah prestasi yang diraih sekolah akibat dari proses belajar mengajar dan manajemen sekolah, baik berupa prestasi akademis maupun non-akademis. Tujuan dan faktor yang mendorong penerapan MPMBS: pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah. Dan yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Landasan hukum dari MPMBS adalah pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional secara jelas menyebutkan manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 51 ayat 1. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa secara langsung atau tidak daerah dan sekolah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan secara otonom dan bertanggung jawab. Landasan hukum yang keempat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 3 Badan Hukum Pendidikan menyatakan bahwa Badan Hukum Pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah atau madrasah pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan otomatisasi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi. Implementasi kebijakan pelaksanaan MPMBS setidaknya diperlukan tahapan sebagai berikut. 1. Melakukan sosialisasi
kedua mengidentifikasi tantangan nyata sekolah, ketiga merumuskan tujuan situasional, tujuan jangka pendek sekolah, keempat melakukan analisis SWOT, kelima menyusun rencana dan program peningkatan mutu, keenam melaksanakan rencana peningkatan mutu, ketujuh melakukan evaluasi pelaksanaan, kedelapan merumuskan sasaran mutu baru. Analisis kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari manajemen mutu berbasis sekolah ini adalah memungkinkan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran. Yang kedua, memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting. Ketiga, mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran. Keempat, mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah. Kelima, menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistis ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan sekolah. Batasan pengeluaran dan biaya program-program sekolah, meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di semua level. Program ini kelemahannya adalah pertama, manajemen mutu berbasis sekolah juga mengalami masalah khususnya di daerah yang pedesaan atau daerah yang terpencil, remote areas. Banyak orang tua, siswa dan masyarakat di pedesaan yang tidak mau terlibat dalam kegiatan komite sekolah. Masalahnya ternyata bukan hanya karena masalah kapasitasnya yang rendah, tetapi lebih karena budaya yang hanya menyerahkan bulat-bulat urusan pendidikan kepada pihak sekolah. Bahkan dalam beberapa kasus penerapan MBS lebih sebagai instrumen politik untuk membangun kekuasaan. Dengan MBS seakan-akan pemerintah telah memberikan otonomi kepada sekolah, padahal sesungguhnya sekolah dan masyarakat belum siap untuk menerapkan MBS. Yang kedua, kelemahannya adalah penerapan MBS di sekolah di banyak negara berkembang walaupun bagaimana sering tidak memperoleh dukungan yang memadai dari pihak penguasa lokal maupun dari masyarakat. Pemerintah daerah yang lemah tidak dapat diharapkan untuk mendukung pelaksanaan prinsip manajemen modern. Yang ketiga, sikap mental para pengelola pendidikan baik yang memimpin maupun yang dipimpin. Yang dipimpin bergerak karena perintah atasan bukan karena rasa tanggung jawab. Yang memimpin sebaliknya terkadang tidak memberi kepercayaan, tidak memberi kebebasan berinisiatif, tidak memberikan atau mendelegasikan kewenangan. Kepala sekolahnya masih cenderung menampilkan gaya kepemimpinan otoriter. Nah, hal ini karena lemahnya kemandirian sekolah akibat pembinaan pemerintah yang sangat sentralistik sebelumnya. Birokratik, formalistik, konformistik, uniformistik, dan mekanistik. Pembinaan yang demikian ini tidak memberdayakan potensi sekolah. Yang terakhir, kelemahannya dalam manajemen untuk pendidikan berbasis sekolah adalah terkadang tidak adanya tindak lanjut dari evaluasi program. Hampir semua program dimonitor dan dievaluasi dengan baik, namun tindak lanjutnya tidak dilaksanakan. Akibatnya pelaksanaan pendidikan selanjutnya tidak ditandai oleh peningkatan mutu. Sebagai penutup, sarannya agar implementasi berjalan dengan baik dan berhasil, maka diantaranya adalah harus adanya keyakinan dan motivasi dari para guru untuk tidak ragu menggunakan manajemen berbasis sekolah ini dan secara penuh menerapkan sistem MBS di sekolah. Yang kedua, perlu adanya sosialisasi mengenai MBS kepada seluruh wali murid dan warga sekitar sekolah. Ketiga, meningkatkan lagi kualitas tenaga pendidik, memanfaatkan sebaik mungkin relasi yang terjadi di antara masyarakat dan sekolah, meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, dan perawatan terhadap sarana dan prasarana yang telah ada. Demikian presentasi ini. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.